Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan membahas seputar dunia pertanian dan perkebunan. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses penyulingan nilam menjadi minyak atsiri. Jadi kalau di video sebelumnya saya sempat mengajak kalian untuk melihat jenis tanaman nilam. Nah, sekarang seperti apa tanaman nilam itu ketika selesai dipanen dan menjadi bahan baku, kemudian akan diolah menjadi minyak atsiri. Nah, seperti apa proses penyulingannya, tetap saksikan di channel ini. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa proses penyulingan nilam itu, teman-teman. Jadi saya akan mengajak kalian dulu untuk ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini kita lihat ini ada bahan baku nilam yang sudah kering, yang sudah siap untuk disuling. Jadi seperti ini dia bahan baku keringnya. Nah, sekarang kita melihat proses memasukkan bahan baku ke dalam ketel. Jadi informasi yang ada di depan kita ini tuh namanya ketel. Ketel itu memiliki beberapa ukuran, teman-teman. Ada yang berukuran 300 kg, ada yang 400, dan ada juga yang 500. Nah, terkhusus untuk yang ada di depan kita ini itu dia memiliki kapasitas 400 kg. Jadi bahan baku yang akan disuling itu akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini dia memasukkan bahan baku ke dalam ketel ini. Selanjutnya saya akan mengajak kalian melihat bagian lain daripada penyulingan ini. Nah, sekarang kita lihat di depan sini ada pipa yang terbuat dari stainless. Jadi fungsi pipa ini itu gunanya adalah untuk mengaliri uap yang keluar dari dalam ketel ini. Jadi dia nanti akan keluar lewat sini, kemudian dia akan mengalir ke dalam bak pendingin yang ada di depan situ, teman-teman. Jadi bak pendingin itu biasa disebut dengan kondensor. Jadi tempat di mana uap yang keluar tadi ini akan melalui proses pendinginan melalui bak itu. Jadi ketika dia sudah berada di dalam bak pendingin, itu akan didinginkan dan akan keluar ke ujung pipa sana itu dalam bentuk cair. Jadi dalam bak pendingin itu terdapat ada pipa yang berbentuk spiral, teman-teman, yang akan dilalui oleh uap. Jadi uap yang keluar itu akan berubah menjadi cair ketika berada atau keluar di ujung pipa sana. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat di bagian bawah, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat di bagian bawah, teman-teman. Sekarang kita bisa lihat dapur daripada penyulingan ini. Nah, biasanya dalam proses penyulingan ini, teman-teman, memakan waktu selama kurang lebih 12 jam. Dan biasanya dia menggunakan kayu itu atau menghabiskan kayu sebanyak kurang lebih 2 kubik dalam sekali penyulingan. Nah, yang istimewa daripada proses penyulingan ini yaitu ini, teman-teman. Kita lihat. Ini ampas dari hasil penyulingan sebelumnya yang dikeluarkan atau dibuang
di samping ketel ini. Jadi dia tidak dibuang ke tempat lain untuk dibakar, tapi dibuang di tempat ini. Gunanya apa? Yaitu akan dibakar kembali bersama dengan kayu di dalam tempat ini, di dapur ini. Jadi selain untuk menghabiskan ampas yang ada di sini, itu gunanya untuk menghemat pemakaian kayu juga, teman-teman. Jadi dia akan menghemat pemakaian kayu dengan menggunakan atau mencampur ampas yang ada di dalam sini. Nah, sekarang kita lihat bagian dapur daripada penyulingan ini. Dalam masih ada abu ya, dan bara, karena ini baru-baru saja sudah dilakukan proses penyulingan. Kemudian di bagian bawah ini kita lihat itu merupakan tempat di mana berkumpulnya hasil pembakaran di atas, kayu di atas itu berubah menjadi abu, kemudian akan jatuh ke sini. Nah, ini abu-abu yang ada di bawah sini itu akan dibersihkan secara berkala. Jadi tidak boleh sampai menumpuk banyak. Ini dia dapurnya. Nah, sekarang saya akan mengajak untuk melihat bagian yang lain lagi, teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita lihat ini bak pendingin. Di sini ada pipa yang terhubung ke dalam ketel, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan fungsi daripada pipa ini. Ini ada pipa, di sana juga ada pipa. Sekarang saya akan jelaskan fungsi daripada pipa yang terhubung dengan bak pendingin ini, teman-teman, dengan ke ketel. Itu sebagai saluran untuk memasukkan atau mengisi air ke dalam ketel ini. Jadi ketika air yang ada di dalam ketel itu sudah mulai berkurang, itu akan dimasukkan air dari dalam sini. Nah, ini dia kerannya. Nah, kemudian fungsi pipa yang kedua ini itu adalah pipa pembuangan, teman-teman. Jadi ketika kita memasukkan air, membuka keran ini, kita juga akan membuka keran yang ada di sana. Fungsinya apa? Untuk mengetahui apakah air yang ada dalam ketel ini sudah penuh atau tidak. Jadi kalau air yang sudah penuh itu akan keluar di pipa ini. Itu akan menunjukkan bahwa air yang sudah ada dalam ketel itu sudah penuh. Itu fungsinya pipa itu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagian lain lagi, teman-teman. Nah, kita lihat di depan sini itu terdapat beberapa ember. Jadi saya akan jelaskan fungsi dari masing-masing ember ini, teman-teman. Terkhusus untuk ember besar ini, ketika air yang bercampur minyak keluar dari pipa ini, dia akan jatuh ke dalam ember besar ini. Jadi di sini akan berkumpul minyak tersebut. Jadi minyak yang keluar itu akan berada di bagian atas dan air akan ada di bawah. Ini fungsinya, teman-teman. Kemudian fungsi ember yang kedua ini dan yang ketiga ini adalah dia berfungsi sebagai tempat antisipasi ketika ada minyak yang sempat lolos dari ember ini menuju ke sini. Makanya di dalam ember kecil ini tuh dipasang spon. Jadi kita lihat dipasang spon atau disimpan spon. Gunanya apa? Ini tadi untuk menyerap minyak-minyak yang sempat lolos dari ember besar ini. Jadi dia nanti akan diserap oleh spon-spon yang ada di dalam ember kecil ini. Nah, setelah beberapa waktu itu secara berkala
spon ini akan diperas kembali ke ember besar ini teman-teman. Selanjutnya kita lihat ini adalah alat penyaring minyak. Jadi minyak yang ada tadi di sini itu ketika sudah banyak itu akan dipindahkan ke dalam sini disaring. Kita lihat itu ada sejenis apa namanya ini ya, kain penyaring teman-teman. Fungsinya itu adalah untuk memisahkan antara minyak dengan air ketika kita masukkan ke dalam tempat ini. Jadi yang bisa tembus ke dalam ini itu cuma minyak, air akan tinggal di sini. Jadi betul-betul minyak yang ada masuk ke dalam tempat ini itu murni tanpa bercampur air lagi teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat proses bagaimana kayu dimasukkan untuk dibakar teman-teman. Jadi suhu di depan dapur ini tuh cukup panas karena melihat besaran api yang ada di dalam yang begitu besar. Nah, kita lihat kayu yang dimasukkan juga itu memang besar-besar teman-teman. Jadi dia butuh alat pendorong seperti pipa besi ini. Jadi di sini sangat panas. Ya, kita bisa lihat. Nah, makanya kenapa orang yang menyuling di sini tuh kadang tidak memakai baju teman-teman, karena begitu. Kalau dia memakai baju pasti akan mengeluarkan keringat begitu banyak. Nah, kita lihat api yang ada di dalam, bara yang ada di bagian bawah teman-teman. Jadi sangat panas di bagian depan dapur ini. Jadi seperti inilah minyak nilam yang keluar dari ketel tersebut. Jadi uap yang keluar tadi dari atas itu kemudian keluar menjadi air yang bercampur minyak. Nah, di tempat inilah minyak sudah tertampung. Kita bisa lihat di bawah sana itu minyak itu berada di bagian atas. Jadi air yang keluar turun ke bawah itu campuran minyak dan berkumpul di sini teman-teman. Nah, fungsi yang kedua ini tadi saya sudah jelaskan bahwa tempatnya untuk mengantisipasi apabila ada minyak yang sempat lewat dari ember ini, bahkan diserap oleh spon-spon yang ada di sini. Begitupun juga dengan yang ember terakhir teman-teman. Nah, ini merupakan tempat penampungan minyak yang kita ambil dari sini dimasukkan ke sini. Kita bisa lihat seperti apa minyaknya. Jadi mungkin sampai di sini video yang saya buat tentang proses penyulingan nilam. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, komen, serta share kepada teman-teman agar bisa memperoleh pengetahuan tentang cara penyulingan minyak nilam. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.